Hari ini kita akan belajar ini bicara tentang hal yang sebenarnya ini sangat penting buat kita. Siapa di sini anak Tuhan? Bilang kanan kiri, ojo koyo setan. Dengar ya. Dengar ya. Setan, perhatikan. Setan itu kerjanya, dengerin, merusak, membunuh, dan membinasakan. Kamu percaya, kamu yakin anak Tuhan? Jangan suka merusak. Setuju, katakan amin. Jangan rusak pergaulanmu. Oke? Jangan membunuh. Jangan bunuh semangat teman-temanmu. Amin. Nah, jadi hari ini KP mau kasih tahu sama kalian. Pada waktu kamu sebagai anak Tuhan, itu kamu ada kuasa di dalam diri kamu. Nah, nanti KP juga akan kasih lihat sama kalian bahwa, bukan kasih lihat, kasih peneguhan melalui kesaksian hidup KP. Jadi kalau kita berkata aku anak Tuhan, apa sih kelebihannya anak Tuhan? Anak Tuhan itu pasti punya kuasa. Kalau hari ini kamu merasa kuasa apa KP? Aku mah biasa-biasa. Berarti kamu belum ngerti tuh kebenarannya. Dan kamu belum tahu. Oke, kita akan lihat. Jadi kita akan belajar tentang otoritas menurut kehendak Tuhan. Kuasa yang itu benar-benar dikasihkan atau dilimpahkan oleh Tuhan buat kita. Otoritas itu berbicara tentang kuasa. Kuasa apa? Kuasa di mana Tuhan itu memberi kepercayaan kepada kita. Yang paham katakan amin. Jadi otoritas itu adalah kepercayaan Tuhan pada seseorang, di mana orang itu akan mengalami kuasa, punya kuasa. Teman-teman, kalau kalian punya kuasa, kuasanya Tuhan, apa kasih tahu? Hidupmu tidak akan sama lagi. Setuju katakan amin. Ya, jadi tolong bantu KP khotbah, bilang kanan kiri, ditatap wajahnya, bilang gini, kamu itu punya kuasa loh, bilang gitu. Terus bilang gini, jangan mau direndahkan. Amin. Kalau sampai ada orang, apa kamu itu masih remaja, kamu ini masih selama kita anak Tuhan, kita punya kuasa. Nah, siapa yang mau memiliki kuasa tersebut? Yang mau katakan amin. Kalau kita kepengen kuasa Tuhan, maka salah satunya kita itu harus bisa dipercaya. Nah, teman-teman, yuk kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus langsung ya. Markus 10 ayat 45. Perhatikan. Markus 10 ayat 45. Kita baca ayat ini sama-sama. Markus 10 ayat 45. Yang siap diberkati katakan amin. Baca ya, hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita hari ini mau belajar. Ini Kak V dapatkan ayat ini, pemahaman ini mungkin sekitar 16 tahun yang lalu. Itu pada waktu ayat ini Kak V bisa pahami. Itu sampai Kak V itu mata Kak V itu gini. Oh gitu tah. Nanti kalian pulang ya. Baca itu Markus pasal 10. Jadi kalau kita pengen tahu sebuah ayat itu memang harus lihat dulu dari latar belakang ayat itu. Nah, pas dimulai dari ayat 35 sampai nanti kita baca di ayat 45 yang kita baca, itu bicara tentang pemerintahan, tentang sebuah kuasa. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu, bicara tentang kuasa, bicara tentang otoritas yang dari Allah, itu patokannya ada di ayat ini. Jadi kalau kalian bilang gini, Tuhan aku pengen punya kuasa. Aku mau hidup dengan kuasa Tuhan. Jadi aku enggak mau dibodohin sama orang. Aku juga enggak mau ditipu sama setan.
Aku kepengen jadi pribadi yang betul-betul bisa mencerminkan bahwa kita ini anak Tuhan. Oke teman-teman, singkat banget. 2 poin saja KP kasih sama kalian. Gimana caranya supaya kita betul-betul menerima kuasa Tuhan? Maka kita harus mencontoh dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Perhatikan. Matius 10 ayat, karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Tapi untuk apa? Melayani. Jadi kalau kamu sebagai orang Kristen, kamu pengen kekristenanmu itu betul-betul sejati. Kekristenanmu itu betul-betul berdampak. Maka kamu harus punya kuasa. Nah, untuk memiliki kuasa ternyata di dalam kehidupannya Tuhan Yesus itu punya satu pemahaman bagi Tuhan. Kalau kamu mau sama dengan aku, kalau kamu mau mengikut aku, kalau kamu betul-betul anakku kata Tuhan. Tuhan bilang kita harus sama seperti Tuhan. Nah Tuhan itu ternyata KP paling seneng dalam bahasa asli. Dalam bahasa bilang gini, tidak suka dilayani. Itu Tuhan. Jadi Tuhan itu sukanya melayani. Selama kamu jadi anak Tuhan, cuma bicara tentang dirimu, dan dirimu. Selalu menuntut untuk orang lain ngerti kamu. Selalu kepengen kamu itu hidupnya pokoknya mikirin aku dong. Aku kan masih butuh perhatian. Selama kamu mikirin seperti itu, jujur ya, agak sulit kamu punya kuasa. Dan jangan kamu anggap begini, iya KP kan aku masih remaja. KP menemukan anak kelas 5 SD. Siapa di sini usianya yang sudah di atas kelas 5 SD, katakan amin. Bilang kanan kiri, kamu sudah lebih tua dari kelas 5 SD, bilang begitu. Dengerin baik-baik. KP menemukan anak kelas 5 SD di Surabaya nih. Dan ini bukan main-main. Anak ini bukan anak pendeta. Cuma mamahnya suka berdoa. Mamanya suka berdoa. Anak ini bersaksi bahwa satu kali dia itu melihat sekolahnya. Buat dia itu kenapa sih? Karena dia di rumah. Mamanya itu selalu memberikan pemahaman tentang kehidupan benar. Ya, kamu kalau anak Tuhan harus begini. Jadi dia udah dapat banyak sekali masukan tentang kehidupan benar. Waktu dia di sekolah, lihat teman-temannya banyak yang terikat dengan pornografi. Banyak mereka, jujur ya, sekarang itu sampai KP itu, anak SD loh, kelas 5 dia bilang gini, katanya di sekolahnya banyak yang suka pinjem duit gak dikembalikan. Siapa sih yang suka pinjem duit sampai temen nih? Dan gak pernah dikembalikan. Waduh, ini tabiat-tabiat yang gak bagus. Ya bilang kanan kiri, gak bagus, bilang gitu. Karena apa? Gak ada tanggung jawab. Terus waktu KP tuh dengerin kesaksian anak ini. Pinjam gak pernah dikembalikan. Mereka itu terikat dengan pornografi. Terus udah begitu mereka itu suka membuli. Nah anak ini kesaksian. Anak ini bilang begini. Waktu saya melihat itu semua, hati saya gak tenang. Saya berpikir gini, Tuhan aku ini ada di sekolah ini. Kalau di lingkungan ini banyak orang jahat, bagaimana Tuhan bisa hadir? Tahu gak, anak ini punya pendapat kayak gini, lalu dia berpikir gini, udah aku percaya meskipun cuma satu orang, dia ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Dia pikir begini, mungkin tantanganku gede banget, tapi aku yakin kalau aku bersama dengan Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Jadi dia mulai dari dia doa seorang diri. Di mana doanya? Katanya dia itu di tempat yang kotor. Apa itu? Toilet. Karena di situ gak mungkin kan ke toilet tuh berdua kan. Masuk toilet kan pasti sendirian. Jadi dia lagi dalam kesendirian dan dia berdoa. Dalam hampir menurut dia 3 bulan dia doakan sekolahnya. Tiap kali, jadi dia jadi semangat setiap kali istirahat teman-temannya ke kantin makan-makan. Dia ke toilet hanya untuk apa?
Berdoa. Dia berdoa. Dan kesaksiannya menurut mamahnya. Jadi setelah anak ini kesaksian, mamahnya juga bilang, dipanggillah dia oleh kepala sekolah. Karena selain anak ini berprestasi, ternyata anak ini suka mendoakan teman-temannya. Bayangin, itu dari hal kecil, dia masih SD loh. Dia bukan lulusan teologi, bukan kayak KP seorang pembicara gitu, hamba. Enggak, dia masih SD. Tuhan itu bisa pakai siapapun, kuasanya bisa dipercayakan pada siapapun kalau kita hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Beneran, pengen gak kalian punya kuasa? Yang mau katakan amin. Ayo semua mukanya lihat KP dulu. KP ini mau tua. Bentar lagi mungkin KP juga udah gak kuat untuk melayani. Tapi KP berharap kalian bisa jadi kuasa estafet mengalir. KP mau berdoa buat kalian supaya ada kuasa dalam diri kalian. Amin. Bayangkan, tidak pernah Tuhan itu punya anak emas. Jangan kalian pikir, ya dia mungkin karena dia suka berdoa, karena orang tuanya pendeta. Enggak ada latar belakang begitu. Tuhan itu memakai seseorang bukan karena latar belakang. Setuju katakan amin. Lu mau punya orang tua kayak apapun, kamu mau di lingkungan apapun, tapi kalau kamu dengan Tuhan punya hubungan yang beres, kuasa itu akan diberikan sama kalian. KP berdoa dan berharap di sekolahmu terjadi kegerakan. Amin. Mulai dari kalian. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Jangan pikirin pacaran, pikirin main game, Oke. Mungkin kamu, loh kan aku tuh masih remaja. Boleh dong aku menikmati. Boleh. Tapi kamu harus tahu kamu ini waktumu itu cuma singkat. Dan dunia ini semakin bergerak cepat. Setuju apa enggak? Coba merasa enggak? Dari hari Minggu ke hari Minggu terlalu cepat? Udah Senin lagi, udah Selasa lagi, udah Minggu lagi. Cepat semua dan itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Jadi KP mau kalian, silahkan kalian nikmati masa remajamu. Tuhan juga enggak buat kalian jadi robot. Tapi KP sebagai hamba Tuhan pesan, tolong beri waktu untuk Tuhan memakai hidupmu. Amin. Tuhan mau buat kalian punya otoritas yang dari Tuhan. Caranya bagaimana? Cuma 2 poin ya. Yang pertama, kalau kamu betul-betul dipercaya sama Tuhan, ada kuasa dalam dirimu. Kamu harus belajar punya hati yang suka melayani. Coba bantu KP khotbah, bilang kanan kiri, jangan ego. Jangan egois. Bilang lagi kanan kiri, jangan serakah, bilang gitu. Ya, dengerin. Pada waktu Kak V belajar melayani, apakah Kak V kehabisan? Ini ada Om Andy, ya ada staf nih. Kak V gak pernah kadang-kadang mikir diri sendiri itu belum tentu. Kalau sudah Kak V bersama-sama dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, yang KP pikirin apa? Oh iya ya, mereka ini sudah makan belum? Mereka ini gimana ini kehidupannya? Dan kalian tahu, kita akan dikasih kepercayaan sama Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Tadi pagi di ibadah raya, KP kasih ayat bahan OP, itu kalimatnya gini. Rejeki itu, kalau KP terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, rejeki itu tidak akan pernah diberikan oleh Tuhan pada orang yang bebal. Kamu tahu bebal? Bebal, orang bebal itu yang pertama gak pernah peduli sama orang lain. Setuju katakan amin? Orang bebal itu biasanya cenderung egois. Cenderung mikirin diri sendiri. Itu orang bebal. Dan Alkitab dengan jelas gak akan pernah rejeki itu berkat Tuhan pun dilimpahkan pada orang bebal. Hari ini kalau kalian berkata dalam hatimu, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Masa cuman tante itu, masa cuman cece itu, masa cuman kakak itu. Semua kita
Dan jangan tunggu udah gede, nanti kalau udah masuk soal kitab, nanti kalau udah tua, jangan. Hari ini, yang setuju katakan amin. KP kasih cas sama kalian ya. Tak kasih tahu, kalau kamu punya kuasa, berkali-kali KP itu mengalami sakit yang cukup parah. Jadi sebelum KP tumpang tangan nyembuhkan orang lain, itu kuasa itu untuk diri kita juga. Jadi kalau KP sakit, KP bilang gini, aduh sakit banget, KP tumpang tangan. KP bilang, Tuhan, aduh aku sakit sekali. Sakit sampai KP tuh berdiri aja ndak bisa. Waktu KP tumpang tangan dalam nama Yesus, hai segala penyakit pergi. Tahu nggak? Itu cuma hitungan, nggak sampai menit loh. Dan ini nggak bohong. Ya kesaksinya KP tuh Ko Daniel, suaminya KP. Cece Joy itu anaknya KP. Sampai kadang Joy itu suka ngomong gini, Mama iku, Ma ya opo mah caranya mah bisa kayak gitu. Ojo lihat itunya dulu, kamu belajar dulu gimana kita bisa dipercaya. Jadi kalau mau dipercaya, tolong belajar untuk mulai peduli. Mulai belajar tidak egois. Mulai dari rumah dulu. Coba sekali-kali pulang ke rumah itu lihat mamahmu, lihat papamu. Gak usah dulu muluk-muluk di gereja. Jangan dulu yang spektakuler pelayanan. Semua itu kepercayaan Tuhan dimulai dari hal yang kecil. Kamu masuk dalam rumah, kamu lihat mamamu, kamu lihat papamu. Dan tanya, Mah, ada yang bisa dibantu enggak? Dengerin ya, orang tuamu kalau dia bijak, gak mungkin kasih pekerjaan yang tidak bisa kamu kerjakan. Gak usah takut. Mah, ada yang bisa dibantu enggak? Pa, ada yang bisa. Tuh, orang-orang yang seperti ini nih. Mereka yang peduli, ya peduli di sini bukan berarti kan KP aku belum bisa KP melayani soalnya belum punya duit banyak. Memang kalian pikir melayani itu harus dengan uang? Apa yang kamu bisa? Waktumu, tenagamu, kasihmu. Kamu mungkin tidak bisa bawa mamamu ke rumah sakit waktu sakit. Tapi setidaknya waktu mamamu sakit, kamu kasih kata-kata yang membangun sama mamamu. Itu sesuatu yang baik. Amin. Kamu bilang, Mama gak usah takut, gak usah khawatir. Mama di rumah sakit, aku tak di rumah nanti tak bantu Ma. Apa yang harus aku kerjakan? Dengerin, saat kamu jadi anak di posisi yang benar, kuasa Tuhan akan mengalir. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kedua, yang terakhir. Coba lihat Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan sama-sama katakan 2, 3. Untuk memberikan. Kata memberikan itu bicara tentang pengorbanan. Memberikan itu korban. Ya, korban itu sebenarnya tidak sama dengan memberi. Perhatikan dulu. Perhatikan. Korban itu bukan hanya sekedar memberi, tapi ada sesuatu yang harus dia rasakan tidak nyaman. Korban itu bukan hanya sekedar ya tak tolong tak doakan, enggak. Tapi korban itu sesuatu yang kamu kerjakan dan itu akan mengoyak kedagingan, itu korban. Itu korban. Jadi selain kamu harus bisa ada kepedulian, kamu harus punya roh melayani. Ya, yang kedua kamu harus ada yang namanya sikap korban. Teman-teman, korban itu agak sedikit gak nyaman. Apalagi buat kalian masa-masa remaja seperti kalian. Tapi KP mau kasih tahu sama teman-teman di sini. Kalau dari masa kecil kamu bisa berkorban, itu luar biasa. Gak mungkin KP, tidak ada yang tidak mungkin. KP berkorban di usia 9 tahun. 9 tahun sampai 11 tahun. KP itu korban apa? Korban untuk tidak bermain. Bayangkan jam mainnya KP umpetin, KP diam-diam untuk pergi ke gereja secara diam-diam. Jadi itu korban di mana sebenarnya waktu KP untuk bermain, waktu KP sehingga mamah kandungnya KP itu tidak pernah tahu kalau KP itu jadi orang Kristen. Karena KP ke gereja dengan pakaian bermain, di jam-jam bermain itulah KP datang ke gereja beribadah.
tanpa sepengetahuan mama itu di usia bayangin 9 tahun sampai 11 tahun. 9 tahun sampai 11 tahun anak tuh kepengennya mainan. Apa ini harus sembunyi-sembunyi korban semua yang namanya kehidupan anak-anaknya kekanak-kanakannya KP itu hancur. Ya maksudnya bukan hancur, dihancurkan hanya untuk KP mencari Tuhan. Dan akhirnya di usia 11 tahun yang jenenge KP itu harus enak-enak menghidupi semuanya. Ya malah tambah menurut daging gak karuan. Hancur kedagingannya KP. KP harus kerja. Untuk makan aja KP harus kerja. Tapi kalian harus tahu. Pada saat KP mempelajari kehidupan di dalam Tuhan. KP cuma bilang gini. Kenapa ya Tuhan Yesus kok izinkan aku sampai diusir sampai orang tuaku. KP bukan membangkang ya. KP keluar dari rumah bukan karena gak seneng ambil mama. Bukan karena berantem ambil orang tua. No. KP keluar dari rumah karena mau dibunuh. Karena mau dibunuh. Jadi mau tidak mau KP harus keluar dari rumah. Dan kalian harus tahu. Waktu KP berpikir di dalam logika KP cuma bilang gini. Kenapa ya Tuhan ketika aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika aku pengen deket ambil Tuhan. Kok hidupku tambah pahit. Puji Tuhannya guru sekolah minggu KP itu ngajar dengan bagus. Dia pernah kasih tahu kepada ya KP dan teman-teman ya di kelas itu. Masih ingat tuh guru sekolah minggu KP bilang begini. Tuhan Yesus itu bukan Bapak yang ngawur. Tuhan Yesus itu adalah Bapak yang baik. Artinya gini, jadi diumpamakan Tuhan itu gambaran seorang Bapak yang sangat mengasihi anaknya. Dan dengerin, dibilang gini, Tuhan Yesus pengen memberi masa depan sama kamu. Tapi untuk memberikan masa depan sama kamu, karena kamu ada di dunia, Tuhan akan ajar kamu dengan sedemikian rupa sampai kamu bisa berdiri di atas kakimu. Itu artinya apa? KP masih ingat guru sekolah minggu KP bilang begini. Itu artinya mungkin Tuhan akan proses kamu. Kamu akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Aduh, rasa kebahagiaan itu hilang. Tapi kalau kamu setia, kamu tetap bersyukur, kamu tetap dekat ambil Tuhan, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Hei, itu renungan firman KP dapat di usia 11 tahun. Sekarang KP sudah masuk usia 50 tahun. Dan khotbah yang KP dapat 9 tahun itu, KP dapat apa ya? Diteguhkan, KP rasakan itu sekitar di usia 26 tahun. 26 tahun KP melihat banyak perubahan dalam hidup KP. Pertama dipertemukan dengan suaminya KP, Ko Daniel. Itu rasanya KP dalam hati, waduh puji Tuhan. Ketemu dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kenapa? KP kok langsung KP merasa ada perubahan hidup dari pernikahan? Karena ibu kandungnya KP mengutuki KP. Dan bilang begini, siapa yang mau menikah sama kamu? Siapa yang suka sama kamu? Dasar anak durhaka. Bayangin tuh. KP itu dikutuk gara-gara KP jadi orang Kristen. Tapi kalian tahu ketika di usia 26 tahun KP dapat menikah dengan Ko Daniel, itu buat KP, Tuhan terima kasih. Ini langkah pertama aku melihat bahwa ada penggenapan firman dalam hidupnya KP. Teman-teman dengerin baik-baik. Kalau kamu jaga kekudusan, kamu taat sama Tuhan, kamu dengar-dengaran sama Tuhan, pasti ada masa depan. Amin. Nah, jadi hal yang kedua ini bicara korban adalah bicara mungkin kamu akan sedikit tidak nyaman. Kedaginganmu yang harusnya mungkin kamu bermain, harusnya kamu mungkin hari-hari tertentu ya enak lagi ibadah kayak begini aja pikiran kita bisa kemana-mana kan. Aduh, game tadi sampai di mana levelnya ya, tapi cuman minta 2 jam aja. Kamu jangan mikirin itu 2 jam aja. Kamu mikirin tentang Tuhan. Tuhan gak minta 24 jam. 2 jam aja. Kamu serius sama Tuhan. Kami mau kasih tahu. Pengorbananmu hari ini tidak akan sia-sia. Amin. Dengar baik-baik. Ini kesimpulan dari renungan firman hari ini. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Setuju katakan amin. Jadilah orang Kristen yang memiliki kuasa. Amin. Kuasa itu diberikan sama kita bukan karena latar belakang kita,
Tapi kuasa itu diberikan karena kamu punya dua sikap. Yang pertama, kamu punya kepedulian. Kamu bukan orang sombong, kamu bukan orang egois. Kamu tidak hanya memikirkan dirimu, dengerin. Kalau kamu peduli sama orang, Tuhan akan peduli sama kamu. Amin. Kamu sibuk dengan Tuhan, kamu sibuk untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan kalian. Dan yang kedua, kalau kamu pengen punya kuasa, maka Tuhan minta kamu bisa mengikis kesenanganmu, kedaginganmu. Karena itu sebuah korban. Kamu tahu, kamu enak, aduh aku senang banget nih sama cowok ini. Aduh aku senang. Tapi firman katakan bahwa di dalam Tuhan itu terang harus dengan terang. Pasangan yang baik di hadapan Tuhan itu bukan pasangan yang berbeda keyakinan. Bayangin, sama-sama seiman aja belum tentu. Belum tentu seimbang. Apalagi beda keyakinan. Dari sekarang, kalian udah, KP aku masih jauh kok pacaran. Siapa bilang? Kadang-kadang tanpa KP sadari, ada di antara kalian sudah mulai main belakang itu. Mulai pacaran sana sini. KP kasih tahu, kikis kedaginganmu. Kikis. Ya, kesenangannya coba dibuang, nggak sampai 100%. Kikis dulu 40%. Kamu yang tadinya seharian cuma mikirin apa? Coba Tuhan cuma minta 2 jam aja kamu mikirin Tuhan. Dalam 1 hari 2 jam aja kamu mikirin Tuhan. Stop. Stop melakukan apapun. Tapi pikirin tentang Tuhan. Siapa yang mau komitmen? Katakan amin. 2 jam ngapain Kak V? 2 jam kamu buka Alkitab. 2 jam kamu bisa main game 5 jam, 6 jam. 2 jam aja kamu buka Alkitab. Kalau kamu udah ngerti tanya. Mau tanya ke siapa? Boleh ke kakak-kakak di sini. Kalau sebenarnya, aduh KP kayaknya kepengennya tanya sama KP. Boleh. KP punya Instagram, DM. Instagramnya KP. KP ayat ini artinya apa? Kalau KP sudah buka Instagram, KP lihat pertanyaan kalian secara Alkitab, pasti KP akan jawab. Jadi hari ini seluruhnya anak-anak remaja di tempat ini dengerin. Tuhan sayang kalian. Amin. Tuhan mau pakai kalian. Yuk sama-sama buka hati kita ya.